Ketika kita memang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini, maka kecintaan itu perlu dibuktikan. Dibuktikan dengan 3 hal. Apa yang 3 hal itu? Hakikat cinta kita orang-orang beriman itu sebenarnya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Shadaqallahul azim. Dan di antara manusia itu ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingannya. Mereka mencintai Tuhan mereka itu sebagaimana mencintai Allah. Dan adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Quran surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 165. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita bertemu dalam syiar Ramadan, majelis dai kebangsaan ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan segala bentuk ibadah pada bulan Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Padang TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan sampaikan kajian dengan judul Hakikat Cinta Orang-orang yang Beriman. Islam sebagai agama yang paripurna juga membicarakan tentang cinta. Ajaran Islam juga berbicara tentang cinta. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin ada satu bab yang membahas khusus tentang cinta dalam bab mahabbah. Di dalam itu beliau membahas tentang dalil tentang cinta. Beliau juga membahas tentang siapa yang berhak dicinta. Beliau juga membahas tentang bagaimana cara mencinta. Pada akhirnya beliau berkesimpulan hakikat cinta itu apa? Beliau berkesimpulan hakikat cinta itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebenarnya pengertian cinta itu? Cinta itu diartikan dengan rasa sayang, rasa peduli, rasa empati. Dalam kajian Islam, cinta itu diartikan dengan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka cinta itu merupakan anugerah Allah yang tiada terhingga, yang ditanamkan ke dalam lubuk hati manusia. Maka manusia atas nikmat Allah, pemberian Allah yang memberikan cinta itu,
manusia akan merasakan nikmatnya cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penciptaan manusia itu sebenarnya manusia itu secara fitrahnya diciptakan untuk mencintai dan untuk dicintai. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Dijadikan terasa indah pada pandangan manusia itu kecintaan atau keinginan terhadap segala sesuatu yang dicintainya, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, kemudian harta yang bertumpuk dari jenis emas dan perak, kuda pilihan atau kendaraan, binatang ternak, sawah dan ladang. Yang demikian itu semuanya perhiasan dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang hamba perlu pembuktian. Benarkah dia sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau benarkah dia sudah memang benar-benar menemukan cinta yang sesungguhnya? Ketika kita memang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, maka kecintaan itu perlu dibuktikan. Dibuktikan dengan 3 hal. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama adalah bahwa orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, dia akan tekun dalam melaksanakan ibadah. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-99, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, ya, sampai datang keyakinan kepadamu. Artinya apa? Kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai keyakinan datang kepada kita, sampai akhir ajal kita, kita akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita harus selalu beribadah secara terus-menerus. Dikatakan Rasulullah, apa kata Rasulullah dalam hadis itu? Tekunlah kamu dalam beribadah. Tekunlah kamu dalam beribadah sesuai dengan kesanggupanmu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan terhadap ibadah yang kamu lakukan sampai kamu sendiri yang bosan. Sesungguhnya Allah sangat mencintai ibadah seseorang yang dilakukan secara tekun atau terus-menerus, ya, walaupun ibadah itu sedikit. Artinya apa? Ibadah yang dilakukan secara rutin, ibadah yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun jumlahnya tidak begitu banyak tapi rutin, maka Allah sangat mencintai ibadah yang seperti itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kecintaan kepada Allah itu dibuktikan dengan kuatnya keimanan, sabar, kemudian ikhlas dalam menerima segala bentuk cobaan dan ujian dalam hidup ini. Dalam hidup ini tidak seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diuji, perlu kekuatan iman kita dalam menghadapi ujian itu. Ketika kita diuji, perlu ketabahan. Ketika kita diuji, perlu keikhlasan dalam menghadapi ujian itu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 155 berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat
wa basyiris sabirin. Dan pasti kamu akan kami uji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Itu bentuk-bentuk ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka ketika dalam hidup ini kita diuji, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kuat imannya menghadapi ujian itu, akan tabah dia, kemudian ikhlas dia dalam menerima segala bentuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bukti orang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya adalah selalu rela berkorban, baik harta benda sekalipun jiwa raganya dia korbankan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini ketika seseorang mencintai segala sesuatu, apapun dilakukannya untuk mendapatkan cintanya itu. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melakukan apapun, kita akan rela berkorban harta benda kita, sekalipun jiwa raga kita korbankan demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah As-Saff ayat 9 dan ayat 10. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang bisa membebaskan kamu dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya dengan harta dan dirinya. Orang-orang yang benar-benar mencintai Allah itu akan dibuktikannya dengan rela dia berkorban harta bendanya dan sekalipun jiwa raganya dia korbankan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah SWT di atas cinta kepada segala-galanya. Maka ketika seseorang ingin membuktikan keimanannya sebenarnya, ya, ketika membuktikan keimanannya sebenarnya, dia akan benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Maka dikatakan dalam hadis rahu Imam Bukhari dan Muslim, ya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 macam yang menyebabkan ketika 3 macam itu ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan, merasakan lezatnya beribadah kepada Allah SWT. Maka yang pertama itu, kata Rasulullah, ayyakunallaha wa rasulahu habba ilaihi mimma siwahuma, adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lainnya. Allah dan Rasulnya sangat dicintainya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya, di dalam surah At-Taubah, kita memang mencintai kehidupan dunia ini. Ya. Diingatkan Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24 itu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadim fi sabilihi patarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, perniagaan yang harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, tempat tinggalmu yang sangat kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulmu dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Menurut para mufassir, Allah mendatangkan keputusannya ini adalah ketika kita sangat mencintai selain Allah itu, mencintai dunia ini, lebih cinta kita kepada dunia daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka Allah akan mendatangkan azabnya, baik azab di dunia ini, apalagi nanti azab di kampung akhirat yang selama-lamanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hakikat cinta kita orang-orang beriman itu sebenarnya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini, jadikanlah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu cinta di atas segala-galanya. Maka dikatakan dalam hadis, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah, ya. Dia mencintai sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa-apa yang kita cintai, apapun nikmat yang diberikan Allah di atas dunia ini yang kita cintai, ketika itu kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah Allah di atas cinta dari segala-gala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada sore hari ini dalam kajian Syiar Ramadan Majelis Dai Kebangsaan ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.